penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Jadi mungkin teman-teman nggak asing ya sama istilah gerasi karena juga udah sangat familiar kita bahas dari SMA mungkin di pengaturan itu ada di ini juga ya apa namanya pasal 14 kalau nggak salah. Nah di pasal 2-nya terpidana adalah seorang yang dipidana. Jadi gerasi ini diperuntukkan untuk terpidana dalam artian yang udah menerima keputusan hakim gitu. Jadi harus menerima keputusan hakim dulu baru bisa mengajukan gerasi. Nah, terus apa namanya? Subjek dan kewenangannya gimana? Jadi menurut undang-undang itu nomor 3 tahun 2009 tentang MA, jadi yang berwenang memberikan gerasi itu adalah apa namanya? Presiden atas pertimbangan MA karena ranahnya pengujian undang-undang terhadap undang-undang itu kan dari MA ya. Jadi yang berhak memberikan gerasi itu adalah dari presiden, terus dari pertimbangannya dari MA gitu. Itu diatur juga dalam pasal 14 ayat 1, presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari MA. Gitu. Nah, terus pengaturannya teman-teman bisa lihat di mana aja. Jadi bisa dilihat dari ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Jadi kalau nanti ditanya tentang dasar hukumnya gerasi ya teman-teman bisa jawab di sini nomor 5 tahun 2010, terus juga tadi di undang apa namanya pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1945 itu yang fundamental. Nah, di pasal 2 itu diatur kalau terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan gerasi. Jadi memang gerasi ini baru bisa diberikan kalau udah menerima keputusan pengadilan yang ingkrah. Gitu. Dalam artian ya udah nggak dilakukan upaya hukum lagi atau ya para pihak udah puas dengan putusannya gitu. Jadi diajukanlah gerasi. Nah, pasal 4, Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan gerasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Nah, jadi walaupun ini ya, walaupun pertimbangan dari MA, tapi yang berhak mengabulkan atau menolak itu presiden. Dalam artian ya ini sudah dalam pertimbangan gitu loh. Nah, tata caranya gimana? Jadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. Ini di KUHP ya maksudnya. Jadi di pasal 196-nya ayat angka 3, segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu boleh dapat meminta hak penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi setelah putusan itu diucapkan, itu sesegera mungkin atau ya sesudah itulah bisa untuk mengajukan permohonan gerasi dan itu juga ada batas-batas waktunya gitu. Ini aku agak cepat aja ya karena mengejar materi yang kemarin juga. Nah, sebelum lanjut, aku ingetin ke teman-teman buat apa namanya, buat presensi OCW karena cuma sampai 926, 925 doang. Azhar Surya ada yang kenal nggak teman-teman? Kalau ada yang kenal Azhar Surya tolong di chat ya. Karena di oh ini toh Azhar Surya. Fadilah Azhar Surya tapi kemarin-kemarin masuk kan? Kurang tahu Kak, tapi di grup aku cek yang ada dosen sama tanpa dosen nggak ada Kak. Azhar Surya. Kemarin dia ngerjain kok harusnya masuk anaknya. Teman-teman di sini ada yang kenal Azhar Surya? Halo. Kalau ada yang
kenal atau punya WA-nya Surya tolong di ini ya, tolong di chat. Oke, aku lanjutin. Nah, sekarang kita bakal masuk ke remisi. Nah, remisi ini apa namanya? Nanti pengaturannya bakal lebih rinci lagi karena remisi ini lebih bermacam-macam jenisnya ya. Jadi lebih kompleks. Kalau remisi itu apa? Kalau tadi gerasi itu pengampunan atau pengurangan. Nah, kalau sekarang remisi itu pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat tentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kalau gerasi tadi adalah pengampunan atau penghapusan yang dilakukan oleh presiden. Nah, kalau remisi itu adalah dia pengurangan masa pidana gitu, yang ditentukan undang-undang. Nah, jadi remisi ini lebih bisa rinci dengan ketentuan yang berbeda-beda gitu, berdasarkan jenis-jenisnya. Nah, dasar hukumnya itu teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang itu, terus Peraturan Pemerintah 32 Tahun 99 dan sebagainya itu. Lanjutin. Nah, jenis-jenis remisi itu ada sebenarnya garis besar ada dua, yaitu remisi biasa sama remisi susulan. Tapi untuk lebih detailnya, yang pertama itu ada remisi umum. Nah, remisi umum ini pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI. Jadi remisi umum ini diberikan pada saat 17 Agustus saja gitu. Besarannya itu teman-teman bisa lihat. Kalau misal, jadi ini ya, apa namanya, tahun pertama itu maksudnya tahun pertama dia menjalani hukuman pidananya gitu. Nah, tahun kedua itu juga sebaliknya, juga seterusnya kayak gitu. Kalau tahun pertama dia mengajukan atau telah menjalani 6 sampai 12 bulan, dia mendapat potongan 1 bulan. Nah, dan seterusnya sampai tahun ke-6. Nah, kalau dia udah menjalani tahun ke-6 tapi baru mengajukan remisi, dia bisa mendapat 6 bulan. Nanti kalau ada yang kurang jelas, langsung bisa ditanyain ya. Nah, terus yang kedua ini ada remisi umum susulan. Jadi tadi ada remisi umum, terus sekarang ada remisi umum susulan. Remisi umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa pidana penahanan paling singkat 6 bulan dan belum menerima putusan pengadilan. Jadi kalau gerasi tadi harus setelah adanya putusan pengadilan. Nah, kalau remisi ini boleh sebelum, tapi dalam catatan ya ini susulan gitu loh. Nah, syaratnya pun juga harus sudah menjalani penahanan paling singkat 6 bulan. Ini tuh kayak dalam kasus misalkan yang masa penyelidikan atau penahanannya itu molor. Kan kalau ini ya, masa penahanan itu dibatasi. Kalau di penyidik maksimal berapa hari, terus jaksa berapa hari, hakim berapa hari. Nah, kalau itu mungkin saking sulitnya kasusnya jadi molor-molor. Nah, kalau lebih dari 6 bulan, itu bisa mengajukan remisi atau keringanan. Walaupun belum menerima kekuatan hukum tetap atau belum ada putusan pengadilan yang sah. Nah, terus selanjutnya ada remisi khusus. Remisi khusus ini adalah pengurangan masa pidana yang diberikan setiap hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, dan Waisak kepada narapidana yang memenuhi syarat-syarat tentukan oleh peraturan undang-undang. Jadi kalau remisi umum tadi diberikan pada saat Hari Kemerdekaan RI, terus yang remisi khusus ini diberikan kepada hari besar keagamaan. Nah, besarannya juga berbeda-beda. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, tahun pertama sampai tahun ke-6 dan seterusnya gitu. Ini untuk kalau seringnya kalau soal bahas remisi itu nanti yang bakal muncul adalah hitungan pemberian remisi. Jadi teman-teman ini ya, nanti dibaca dan diingat-ingat besaran-besaran remisi itu seberapa, terus dilihat juga syarat-syaratnya apa gitu.
Lanjut, nah jadi yang umum tadi kan ada susulan. Nah, kalau sekarang yang khusus juga ada susulan. Remisi khusus adalah yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan. Jadi sama ya tadi ya, walaupun belum menerima putusan hukum tetap, tapi kalau penahanan itu molor atau bukan molor, tapi maksudnya kayak lebih dari 6 bulan, yang itu notabene lama banget untuk sebuah kasus ya. Nah, itu bisa mengajukan remisi gitu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuannya itu ya mungkin itu pas bersama dengan hari besar keagamaan, misalnya ini deh Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu narapidana atau anak pidana dalam artian ini ya, seorang anak yang berbuat pidana itu bisa mengajukan remisi khusus gitu. Yang besaran juga beda sama remisi umum tadi. Nah, ini perbedaan remisi umum sama remisi khusus ya. Eh, yang perlu teman-teman highlight dari perbedaan kedua remisi ini, itu bisa dilihat dari besarannya. Kalau tahun pertama, kalau untuk umum itu kan 1 bulan, nah kalau remisi khusus setengahnya, dan seterusnya gitu. Nah, terus lanjut dari remisi dasawarsa. Remisi dasawarsa itu adalah yang diberikan pada setiap dasawarsa hari ulang tahun kemerdekaan RI. Dasawarsa itu 10 tahun kan ya. Nah, besar remisi ini adalah 1/12 dari masa pidana dan besar-besarnya 3 bulan. Jadi dihitung dari total pidana yang ia jalani, terus dikali per 12. Nah, maksimalnya itu nggak boleh lebih dari 3 bulan. Misalkan seseorang dihukum misalkan 12 tahun penjara. Nah, di per 12 kan 1 tahun. Nah, 1 tahun kan melebihi ini ya, melebihi 3 bulan. Jadi harus apa namanya di maksimalin itu 3 bulan gitu. Nah, contohnya itu kalau masa pidananya 2 tahun, berarti remisi dasarnya 1/12 dikali 2 tahun atau 2 bulan. Gitu. Nah, terus ini jenis yang terakhir kayaknya. Jenisnya itu ada remisi tambahan. Nah, penambahan remisi apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana. Nah, itu bisa remisi tambahan ini ya, nggak bisa berlaku untuk semua orang. Jadi bisa berlaku kalau dia yang pertama berbuat jasa kepada negara, atau yang kedua dia melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. Terus yang ketiga melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lapas gitu. Jadi 3 hal itu boleh baru diberikan kalau seorang narapidana ya memenuhi 3 kriteria itu gitu. Remisi tambahan dalam artian dia sudah mengajukan remisi entah itu umum, khusus, atau susulan. Nah, setelah itu dia berhak lagi atau enggak untuk mendapatkan remisi gitu. Nah, syarat-syarat remisi itu apa aja? Jadi remisi itu bisa diberikan kalau S1 yang pertama dia berkelakuan baik. Gitu. Jadi mutlak ya. Kalau dia di lapas nggak berkelakuan baik ya nggak bisa. Terus yang kedua, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan atau remisi dapat pula diberikan apabila narapidana atau anak pidana melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lapas. Terus yang kedua, bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak manusia, hak asasi manusia yang berat, atau kejahatan transnasional atau lainnya, dapat diberikan emisi apabila satu berkelakuan baik, terus yang kedua telah menjalani sepertiga dari masa pidananya. Nah, terus nah ini syarat-syarat tersebut bagi narapidana kasus tertentu di antara tindak pidana korupsi, terorisme, narkotika, itu syarat-syaratnya juga beda. Yang pertama, syarat pertama, narapidana bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak kejahatan. Jadi ini seperti yang dilakukan oleh ini ya, Eliezer pas waktu kasus yang sama kemarin. Jadi dia jadi justice kolaborator untuk membantu penegakan hukum. Jadi
ibaratnya syarat-syarat yang tadi misalkan kayak, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan. Nah, itu salah satunya adalah menjadi justice kolaborator. Nah, yang kedua, syarat kedua, khusus narapidana korupsi telah membayar denda telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Jadi kalau, orang terpidana korupsi, dia udah membayar denda dan beserta kerugian kerugian negara yang ditimbulkan oleh, tindakannya itu, nah dia bisa mengajukan remisi. Nah, syarat yang ketiga, itu khusus, narapidana terorisme telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, terus napi kasus terorisme juga harus menyatakan ikrar janji secara tertulis. Yang kedua, napi kasus terorisme berkewarganegaraan Indonesia, ikrar menyebutkan kesetiaannya kepada NKRI. Terus yang terakhir, untuk warga negara asing berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme. Nah, syarat tersebut berlaku bagi narapidana kasus narkotika dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun. Kemudian kesediaannya narapidana untuk bekerjasama membongkar kasus atau menjadi justice kolaborator harus dinyatakan dengan secara tertulis dan ditetapkan lembaga penegak hukum. Jadi ini syaratnya ya teman-teman harus tahu. Nah, terus prosedurnya mengajukan remisi itu bagaimana? Yang pertama ada remisi umum. Pengaturannya itu ada di pasal 13 Kepres 174 tahun 99. Yang pertama adalah usul remisi ini diajukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Lapas gitu. Jadi yang mengajukan tetap Kepala Lapasnya. Nah, nanti diajukannya kepada Menteri Hukum dan HAM gitu. Nah, setelah diajukan eh, apa namanya? Jadi kalau keputusannya itu tergantung pada saat dikeluarkan pada saat 17 Agustus. Ini kalau remisi umum ya. Jadi yang mengeluarkan nanti dari keputusan Menteri Hukum dan HAM diberitahukan kepada para pidana dan narapidana gitu. Nah, terus yang terakhir jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang ditentukan oleh narapidana, Menteri Hukum dan HAM itu mengkonsultasikan kepada Menteri Agama. Yang kedua ada remisi susulan. Ini tadi yang ketiga tuh soal ini ya, remisi khusus gitu. Nah, selanjutnya adalah remisi susulan. Itu pengaturannya di pasal 6 sampai 9 Permen Kumham. Yang pertama, remisi susulan hanya diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang belum pernah menerima remisi. Jadi kalau udah menerima remisi nggak boleh mengajukan remisi susulan lagi. Yang kedua, pengusulan remisi susulan dilakukan oleh kepala lapas, kepala rumah tahanan dan atau kepala cabang rumah tahanan negara. Yang ketiga, pengusulan remisi khusus dilakukan dengan mengisi formulir remisi umum sebagaimana terlampir dalam Permen Kumham tersebut. Nah, yang keempat, usulan remisi susulan tersebut kemudian dibuatkan keputusan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Yang kelima, keputusan kantor tersebut kemudian dilaporkan kepada Dirjen Permasyarakatan. Yang keenam, remisi susulan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Jadi ini ya, remisi ini yang mengeluarkan adalah Menkumham. Beda dengan gerasi tadi yang dikeluarkan oleh Presiden. Gitu. Oke.